wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Salam. Nah, di pinggir saya ini ada Rizky, teman dari KSR PMI Unit Win SMA Banten. Nah, sekarang dia menjabat di KSR sebagai ketua bidang PPM gitu. Sebelum lebih jauh, kita lebih kenal kepribadiannya terlebih dahulu lah. Gimana Rizky ini orang mana gitu? Saya aslinya orang Sukabumi. Kan Sukabumi ya? Iya, lebih ke kabupatennya sih Sukabuminya, bukan kotanya. Emang kabupaten ada kota jadi Sukabumi? Ada dong. Emang ada ya? Lah. Ada lah. Gitu. Berarti masuk kabupatennya gitu. Iya, betul sekali. Nah, Rizky ini kan masuk kuliahnya kan 2018 ya, bareng Iya, kan sama betul. gue dan sebagainya. Ngambil jurusan apa sih? Jurusan BKI Bimbingan Konseling Islam. Bimbingan masuk. Ya, Fakultas Dakwah. Kenapa bisa masuk ke KSR ini gitu? Kenapa nggak ikut-ikut organisasi yang lain gitu, yang lebih apa ya? Yang lain contohnya kayak entah itu ke alam, seni, olahraga dan sebagainya. Kenapa milihnya KSR gitu? Sebenarnya awal masuk UIN juga sempet pengen masuk UKM ini sih formasi ya, karena hobi itu olahraga. Namun dipikir lagi sepertinya mencoba hal baru lebih menantang begitu. Jadi akhirnya nemu temen, ya udah deh bareng masuk KSR. Dulu KPM kan ya, sekarang udah jadi KSR gitu. Sebelumnya pasti kalau seandainya udah tujuannya masuk KSR kan pasti punya dasar kali ya, dari entah itu dari SMP, SMA, mungkin kayak kalau di SMA, SMP-nya kan PMR. Sebelumnya ikut ya PMR juga. Dulu waktu SMP sempet ikut PMR, namun waktu SMA nggak ikut lagi. Jadi cuman basic KSR, PMR hanya ada di SMP saja gitu. Berarti masuk ke KSR ini pengen ngelanjutin pas putusnya di SMA, pengen dilanjutin lagi di kuliah. Salah satunya mungkin. Nah, Rizky ini kan di bidang PPM kan ya gitu, sebagai ketua bidang kan. Kemarin kan saya dapat informasi bahwasanya kan telah ngadain acara barel kan gitu. Betul. Pengen lebih tahu nih, takut yang nonton hari ini kan pengen tahu gitu. Barel itu apaan sih gitu? Barel itu singkatan dari bakti relawan ya, dimana bidang PPM ini kan PPM itu artinya pengabdian pada masyarakat. Jadi kegiatan kemarin itu barel atau bakti relawan itu kegiatan terakhir dari bidang kami. Nah, tujuan dari bidang kami mengadakan bakti relawan itu salah satunya tujuannya itu untuk bagaimana anggota dari KSR sendiri belajar bermasyarakat begitu. Jadi supaya tahu bagaimana bermasyarakat, karena kehidupan di kota misalkan ya seperti di kampus ini akan berbeda dengan di masyarakat begitu sih. Berarti di KSR-nya pengen mengaplikasikan gitu. Betul jadi sekali. apa yang telah diajarkan di KSR pengen mengaplikasikan di acara barel ini gitu. Betul sekali. Berarti bisa masuk juga kan, PPM kan panjangnya pengabdian pada masyarakat juga ya. Betul. Jadi biar ada pengabdiannya, makanya Rizky ini ngadain acara barel kan, bakti relawan. Betul sekali itu. Salah satunya itu. Karena dari bidang kita sendiri lebih fokusnya ke masyarakat ya. Jadi saya dan teman-teman rekan-rekan lainnya gitu. Gak usah ketawa gitu deh. Oh iya. Jadi ini teman saya. Jadi saya podcast sama teman saya itu suka pengen ketawa begitu. Lanjut. Jadi ya bidang PPM itu karena lebih ke masyarakat. Nah, jadi kita mengadakan bakti relawan yang dilaksanakan begitu dari tanggal 1 Oktober sampai 10 begitu. Berarti bulan kemarin ya? Iya, betul sekali masih. Bulan kemarin. Iya.
yang kan pasti ada pesertanya dong kan, anggota-anggota dari KSR-nya, mereka ngelakuin apa aja sih selama kan 10 hari itu kan, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu gitu. Mereka itu ngapain aja di sono? Apakah cuma datang sono numpang tidur doang? Apakah mereka cuma apa ya? Ya pengen main-main aja dalam 10 hari. Mereka dipelajari apa aja sih sono? Sebenarnya banyak sekali ya, anak-anak tidak hanya tiduran di sana cuman main-main, enggak, tapi kita punya tujuan di sana. Ada agenda-agenda besar dan apa aja agenda tuh mereka. tujuannya? Nah, jadi langsung ke kegiatan besarnya aja ya mungkin. Nah, jadi dari awal itu kita mengadakan kegiatan pusling, adanya pusling di sana. Apa tuh Karena pusling? pusling itu perpustakaan perpustakaan keliling. Nah, keliling. begitu. Kita mengadakan pusling tuh, perpustakaan keliling untuk anak-anak karena sekarang lagi masa pandemi ya. Iya, benar sih, ya. Sekolah Sangat belum susah masuk. sih, Nah, ya. betul Benar, sangat sekali. susah banget. Nah, jadi kami inisiatif tuh bidang PPM itu ingin sekali mendatangkan pusling ke daerah yang jauh terjangkau oleh pemerintah begitu. Nah, alhamdulillah tuh kami kerjasama dengan Pusda begitu dan Perpustakaan ya daerah ya. perpustakaan daerah. Nah, langsung boleh tuh kita ada waktu untuk pusling di sana. Beberapa kegiatan di sana seperti membaca untuk anak-anak, mengajarkan, menonton, dikasih dongeng gitu oleh staf perpuslingnya di sana begitu. Itu di hari keberapanya ya pas ngadain perpustakaan kelilingnya itu? Itu hari kalau nggak salah ya hari keempat. Hari keempat. Berarti iya. mereka udah agak sedikit mengenal lah satu sama lain di Betul. masyarakat itu ya. Betul. Yang bikin kendala ketika bikin di Barel ini kan pasti masyarakat awam kan ngertinya kalau udah mahasiswa yang ngerasanya itu ya kayak dewa aja gitu ya, Iya, kayak paling multi talent lah, segalanya sekali. pasti bisa ya. Biar mindset bahwasanya masyarakat itu ke anggota-anggota KSR ini dia tidak bermindsetan seperti itu, kayak gimana ya? Kita menanamkan di sana ke masyarakat, teman-teman di sini jangan ngasih harapan pada masyarakat. Di sini kalian ingin belajar. Jadi pemberi pemahaman kepada masyarakatnya, bukan kita ingin memberi sembako misalkan atau bantuan-bantuan lain, tidak. Tapi kami di sini belajar bermasyarakat. Adapun kegiatan-kegiatan semoga bermanfaat begitu di daerah sana. Jadi kami tidak menekankan tuh kepada masyarakat bahwa kita mau memberi apapun gitu, tidak. Tapi di sini kami ingin belajar begitu. Berarti kan tujuan dari anggota KSR ini bukan hanya untuk belajar di internal KSR saja, berarti Betul sekali, tapi anggota bermasyarakat, iya. KSR juga harus belajar di masyarakat. betul. Ketika mereka lulus di Universitas UIN ini ataupun di KSR ini udah lulus berarti mereka sudah mengenal cara berinteraksi sama masyarakat itu seperti apa, seperti itu berarti. Iya, betul sekali. Dan kami juga bukan hanya perpustakaan keliling, kegiatan besar kami juga ada vaksinasi. Ada juga. Iya, itu vaksinasi tahap 1 ya, karena tahap 1. kita belum pernah mengadakan kegiatan vaksin. Iya, benar. Nah, baru pertama kali di hari apa ya, ke berapa minggu kita gitu ya, hari Jumat hari itu Jumat. saya lupa tanggalnya, mohon maaf. Jadi kami bekerja sama dengan Bidokes Polda Banten mengadakan vaksin. Nah, alhamdulillah sekali kita mendapat 300. Oh, 300. Banyak juga berarti ya. Iya, lumayan alhamdulillah. Tapi semua masyarakat itu vaksinasi semua nggak sih? Sebenarnya kalau semua enggak ya, tidak. Jadi ada beberapa saja gitu dari masyarakat yang mengikuti vaksin karena dari data kemarin pun tidak penuh 300 Oh, tidak begitu. penuh. Oh, nggak Hanya penuh. 200 kurang gitu. Oh, 200-an 200-an, sekian berarti ya. iya. Tadi sedikit ada problem tadi. Baterainya habis. Gitu. Kita lanjut lagi kan tadi kan pembahasannya sampai mana tuh kita? Sampai vaksin. Oh, vaksinasi ya. Yang dapatnya 300 tapi tidak semua masyarakat itu cuma sekitaran 200-an Iya. ya.
Terus kan dari 300 kan dapat 200, berarti kan kitaran dapat berapa persen ya? Berapa ya? 60 sampai 70% masyarakat berarti ya. Iya. Dari seluruh masyarakatnya itu gitu. Nah, kan pasti kan di masyarakat itu kan awam banget kan gitu. Awam gitu kan, yang apalagi kan udah dengar kata-kata vaksinasi udah males gitu kan gitu. Pasti. Malas, ada yang takut disuntik, ada yang takut sakit dan sebagainya gitu kan. Untuk kan anggota-anggota KSR ini kan yang peserta dalam 10 hari ini, untuk bersosialisasinya itu seperti apa gitu, untuk memberi pemahamannya itu. Nah, Bagaimana? sejak awal kita ke sana kan sudah ada pendataan ya, asesmen, karena masyarakat di sana memang sangat awam sekali mengenai vaksin begitu. Saya pun dengar-dengar ketika di sana awal saya mencari data sama teman-teman di lokasi sana itu, memang masyarakat sangat tidak mau sekali divaksin. Tidak mau sama sekali gitu. Karena padahal di sana itu ada pembagian sembako dan uang gitu, tapi masyarakat tidak mau Nggak gitu. mau ya. Iya. Jadi masyarakat yang sono nggak mikirin uang sama Iya, sembako betul gitu. sekali. Emang masyarakatnya emang nggak, susah aja nggak mau. Kan kemarin bisa jadi kenapa bisa pada vaksin dalam kan 300 ya, Iya. targetnya 300. Kenapa bisa pada mau tuh 200-nya gitu. Nah, kira-kira ini. jadi kita itu awal-awal itu lebih ke pendekatan dulu nih ke masyarakat. Kita nyari tahu masyarakat ini kenapa tidak mau vaksin begitu. Nyari data dulu. Setelah kita tahu data itu karena ada beberapa hal ya, isu-isu begitu problem tentang, lah ya tentang isu gitulah yang kurang pro terhadap vaksin gitu. Nah, di situ anak-anak mulai memberitahu sedikit demi sedikit kepada masyarakat bahwa vaksin itu bukan semata-mata hanya disuntik begitu. Benar. Jadi vaksinasi itu ada tahapnya gitu, mulai dari pendaftaran hingga screening, ya pemeriksaan tensi darah, riwayat penyakit begitu. Jadi bukan semata-mata hanya disuntik sudah, tapi diperiksa dulu. Berarti proses vaksinasi itu tidak semudah yang digambarkan, apa ya, kayak orang yang sakit tuh udah gitu suntik aja gitu, enggak ya, berarti nggak sembarangan gitu. Betul. Berarti kan ada screening, kayak cek darah, tensi darah gitu. Iya, karena kan yang kenapa ada screening kan takutnya ada orang tua misal lansia pengen divaksin begitu tapi tidak ditensi, misalkan darahnya tinggi, itu tidak boleh. Jadi adanya screening itu biar tahu nih, ibu-ibu kan biasanya darah tinggi tuh kebanyakannya ya penyakitnya. Nah, di screening itu dilihat, bisa dicek dulu. Nah, kalau darahnya tinggi itu tidak bisa divaksin, dan rendah pun tidak. Kalau bagi-bagi orang yang sedang apa ya, ngisi gitu, Ya, hamil, sedang ya. hamil gitu, orang ibu-ibu kayak gitu boleh nggak sih divaksin? Ibu-ibu itu yang boleh hamil tuh udah melewati 3 bulan lah, itu udah boleh. Oh, berarti minimal 3 Ya, bulan iya. berarti, ke atasnya boleh. Sebenarnya mah bukan 3 bulan sih, beberapa minggu, kalau nggak salah itu 3 minggu. 3 minggu sudah 3 minggu, melewati 3 minggu itu sudah boleh divaksin. Diperbolehkan. Sudah. Berarti kan lebih harus hati-hati juga kan, sensitif banget untuk bayinya gitu, yang janinnya seperti itu ya. Terus habis vaksinasi biasanya ada kegiatan apa lagi? Nah, yang terakhir itu alhamdulillah sekali kita itu dapat bantuan ya dari Kemenag itu, dari Kemenag. dapat Al-Qur'an. Nah, jadi berapa kita dapat Al-Qur'an dari dapat Kemenag? Al-Qur'an itu 50. 50 Al-Qur'an. Alhamdulillah kita dapat di Kemenag, langsung kita salurkan ke tempat pengabdian kita di sana. Dan di sana dibagi-bagi juga, karena di sana ibu-ibunya ada tempat pengajian kan, kami salurkan, dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Sekalian penutup ya? Nah, betul sekali. Sekalian Di penutup. sana Berarti penutupnya bagi-bagi Al-Qur'an. iya, bagi-bagi Al-Qur'an. Biar pada ngaji aja. Iya, betul sekali. Tapi memang sih masyarakat di sana memang kalau untuk ngaji giat sekali ya. Oh, giat sekali ya. Iya, gitu. Jadi ya alhamdulillah sekali ketika kita memberikan hal yang positif begitu ya, dan dibaca oleh masyarakat di sana gitu. Gitu. Berarti bermanfaat ya, berarti ya. Iya. Antusias masyarakat untuk ke segi agamanya tinggi Nah, kan masyarakat betul ini. sekali. Betul.
kan. Kemarin tuh lokasinya di mana sih? Pas Lokasinya itu di Ciomas, lebih Ciomas. tepatnya di Kampung Guru Surtino. Guru Surtino. Iya. Mas berarti itu maksudnya masih perkotaan apa masih udah perdesaan sih kayak gitu? Di sana udah termasuk perdesaan sih ya, karena dari Ciomas itu kita nanjak lagi gitu. Oh, berarti dari Ciomas itu masuk lagi berarti Iya, ya, masuk emang lagi ke dalam. benar-benar dalam ya kayak Nah, gitu iya. ya. Yang mungkin ya pemerintah jarang ke situ lah Iya, gitu. betul Mungkin kayak sekali. gitu ya. Di kampung itu ada ini nggak sih apa kayak bidan untuk setiap satu desa itu ada nggak sih di sana? Sebenarnya ada bidan, tapi nggak terlalu dekat dengan masyarakat, jadi jarang begitu. Jadi lebih ke langsung ke bawah gitu, ada puskesmas di sana. Oh, ada puskesmas. Iya, Di bawahnya ada Iya, tapi puskesmas. jauh lagi gitu. Berarti harus pakai kendaraan kalau Iya, seandainya betul jalan sekali. kaki kita kan berapa Iya, jam ya? beberapa jam gitu. Iya, iya. Sih, cukup lama. Ya sih mungkin itu aja sih ya kali kita obrolan hari ini, jangan panjang-panjang terlebih dahulu lah gitu. Ntar kita lanjut lagi gitu. Siap. Oh, iya. Takut belum tahu nama gua Andre Alamsa gitu dan ini Kiki gitu dari Sukabumi, kalau saya mah dari Pandeglang gitu. Oke. Itu aja sih. Bisa follow? Oh iya, kalau seandainya kalian pengen kepoin sosial medianya Teh Kiki Nanti nih ya ada di bawah. Rizky gitu. Ntar cantumin di bawah lah gitu. Kalau mau follow saya juga nggak apa-apa sih. Sekalian. Udah itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli. Yuk semua, kita semua bersaudara.